Nih, sekarang mari kita bahas pelan-pelan dengan kepala dingin supaya Bapak dan Ibu tidak lagi bingung, tidak lagi terombang-ambing oleh judul sensasional di luar sana, dan benar-benar paham posisi sebenarnya dari kenaikan gaji pensiunan ASN serta isu rapel yang ramai diperbincangkan. Karena satu hal yang paling sering terjadi beberapa bulan terakhir adalah banyak pensiunan merasa sudah hampir cair. Padahal faktanya masih berada di tahap kebijakan dan administrasi. Disinilah pentingnya kita duduk bersama, mendengarkan penjelasan yang utuh bukan potongan. Pertama, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan kenaikan gaji pensiunan. Gaji pensiunan aparatur sipil negara bukan angka yang berdiri sendiri, melainkan turunan langsung dari kebijakan gaji aparatur sipil negara aktif. Ketika pemerintah memutuskan kenaikan gaji ASN aktif melalui peraturan pemerintah, maka secara otomatis pensiunan juga akan menyesuaikan. Namun penyesuaian ini tidak serta-merta langsung cair, karena ada proses perhitungan ulang, penyesuaian database, dan pengesahan anggaran. Menkeu sendiri sudah beberapa kali menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APB harus melalui mekanisme yang sah. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendengar kata rapel, itu artinya ada selisih antara gaji lama dan gaji baru yang belum sempat dibayarkan, lalu dibayarkan sekaligus setelah regulasi dan sistem siap. Inilah yang sering disalahartikan seolah-olah rapel pasti cair bulan ini atau tanggal tertentu. Padahal kenyataannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan data. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Benarkah gaji pensiunan naik? Jawabannya adalah iya. Secara kebijakan iya, tetapi secara waktu pencairan masih bertahap. Pemerintah memang telah menyampaikan rencana penyesuaian gaji SN dan pensiunan sebagai bagian dari menjaga daya beli, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, rencana ini harus masuk ke dalam kerangka APB yang sudah disahkan DPR, bukan sekadar wacana. Disinilah banyak video dan pesan berantai menyesatkan. Ada yang mengatakan kenaikan sudah final, ada yang menyebut nominal fantastis, bahkan ada yang menyebut angka puluhan juta langsung cair. Ini perlu kita luruskan. Kenaikan gaji pensiunan tidak bersifat melonjak ekstrim, melainkan bertahap dan proporsional sesuai golongan dan masa kerja. Mari kita bahas rinci pergolongan agar Bapak dan Ibu punya gambaran yang jelas. Untuk pensiunan golongan I, kenaikan biasanya paling kecil secara nominal, tetapi tetap signifikan bagi kebutuhan harian. Untuk golongan 2, kenaikannya sedikit lebih terasa, terutama bagi pensiunan dengan masa kerja panjang. Golongan 3 dan 4 tentu menerima nominal lebih besar, namun tetap dalam koridor kewajaran APBN. Jadi, tidak ada istilah satu malang jadi kaya. Tetapi ada perbaikan kesejahteraan yang realistis. Lalu bagaimana dengan rapel? Rapel itu muncul ketika kenaikan berlaku surut. Misalnya PP disahkan bulan tertentu, tetapi kebijakan berlaku sejak Januari. Selisih dari Januari sampai bulan pencairan, itulah yang disebut raffle. Namun raffle tidak selalu langsung dibayar bersamaan dengan gaji bulanan karena sistem pembayaran pensiun dikelola oleh Taspen dan Asabri yang membutuhkan waktu sinkronisasi data. Taspen sendiri sudah beberapa kali menyampaikan bahwa mereka siap menyalurkan tetapi menunggu dasar hukum final. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat Taspen diam, itu bukan berarti tidak peduli, melainkan mereka tidak bisa melangkah tanpa payung hukum. Ini penting dipahami agar tidak muncul prasangka negatif. Sekarang kita bicara soal Menkeu. Pernyataan Menkeu sering dipelintir. Ketika Menkeu mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran, itu berarti dana dialokasikan dalam perencanaan APBN. Bukan berarti uangnya sudah siap cair hari ini. APBN itu seperti dompet besar negara dan setiap pengeluaran harus punya label dan izin. Jadi prosesnya memang tidak bisa instan. Selain itu, perlu juga kita pahami bahwa data pensiunan di Indonesia jumlahnya sangat besar jutaan orang dengan latar belakang instansi, golongan, dan status keluarga yang berbeda. Ada pensiunan tunggal, ada janda atau duda, ada ahli waris, semua ini mempengaruhi perhitungan. Jadi wajar jika pemerintah berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan bayar. Bapak dan Ibu juga sering bertanya, kenapa SN aktif cepat pensiunan lama?
Ini karena SN aktif berada dalam satu sistem kepegawaian yang terpusat, sementara pensiunan berada dalam sistem pembayaran terpisah, bukan dianaktirikan, tapi memang mekanismenya berbeda. Sekarang mari kita luruskan isu paling ramai, tanggal pencairan. Sampai saat ini tidak ada satu tanggal resmi yang diumumkan pemerintah untuk rapel pensiunan, kecuali setelah peraturan pemerintah benar-benar terbit dan diumumkan secara terbuka. Jadi, jika ada yang menyebut tanggal spesifik tanpa rujukan resmi, sebaiknya Bapak dan Ibu waspada. Yang sudah bisa dipastikan adalah pemerintah tidak membatalkan rencana kenaikan. Justru sebaliknya, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kesejahteraan pensiunan karena mereka adalah pilar pengabdian negara. Namun, komitmen ini harus dijalankan secara tertib agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hal penting lainnya adalah pajak. Banyak yang lupa bahwa gaji pensiunan juga dikenakan pajak sesuai ketentuan. Jadi ketika nanti ada rapel, angka bersih yang diterima bisa berbeda dengan angka kotor yang beredar di media sosial. Ini sering membuat orang kecewa karena ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Selain pajak, ada juga potongan lain seperti iuran kesehatan atau cicilan tertentu. Jadi, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk melihat slip gaji dengan teliti ketika nanti ada perubahan. Sekarang mari kita bicara soal apa yang bisa dilakukan pensiunan saat ini. Yang paling penting adalah memastikan data di Taspen atau ASAB aktif dan benar. Pastikan rekening tidak bermasalah, data diri sesuai, dan rutin melakukan autentikasi jika diperlukan. Karena ketika pencairan dilakukan, yang bermasalah pertama kali biasanya adalah data lama yang tidak diperbarui. Bapak dan Ibu juga sebaiknya tidak mudah terpancing untuk membayar jasa pihak tertentu yang menjanjikan percepatan pencairan. Tidak ada calon rapel pensiunan. Semua cair melalui sistem resmi negara. Jika ada yang meminta imbalan itu hampir pasti penipuan. Dalam konteks besar, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa negara masih memprioritaskan kelompok lansia dan pensiunan. Ini bukan kebijakan populis sesaat, tetapi bagian dari strategi fiskal jangka menengah. Pemerintah sadar bahwa biaya hidup terus naik, sementara pensiunan tidak lagi memiliki pendapatan tambahan dari kerja aktif. Karena itu, meskipun prosesnya terasa lambat, arah kebijakannya jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran, kewaspadaan terhadap informasi palsu, dan pemahaman utuh agar tidak stres sendiri. Saya tahu menunggu itu tidak mudah, apalagi bagi Bapak dan Ibu yang sangat bergantung pada gaji pensiun untuk kebutuhan harian. Tapi satu hal yang perlu dipegang, jika pemerintah sudah menyebutkan secara resmi, itu tidak akan hilang hanya soal waktu dan mekanisme. Dan disinilah peran channel ini. Kita tidak menjanjikan tanggal palsu, tidak membesar-besarkan angka, tapi menyampaikan perkembangan apa adanya berdasarkan pernyataan resmi dan logika kebijakan negara. Jadi ke depan setiap ada perkembangan baru dari Menkeu, Taspen, DPR atau regulasi PP, kita akan bahas bersama dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa membuat Bapak dan Ibu panik atau terlalu berharap berlebihan. Tetap pantau informasi resmi, jaga kesehatan, dan jangan ragu berbagi video ini dengan sesama pensiunan agar tidak ada lagi yang termakan kabar simpang siur. Karena semakin banyak yang paham, semakin kecil ruang bagi hoaks untuk menyebar. Dan selama Bapak dan Ibu masih setia di channel ini, saya pastikan setiap kabar penting soal gaji pensiunan, rapel, dan kebijakan pemerintah akan kita kupas tuntas bersama. Dengan tenang, jujur, dan bertanggung jawab.